Saya udah capek saya ngomong kayak begini udah capek. Udah dari tahun berapa, saya udah bosan, makanya Santolo, wah udah aja bangkar lah. Itu kan sudah tidak muat. Jadi masyarakat itu minta atensi dari Dinas Kelautan untuk memperluas. Cuman sampai sekarang tidak, masalah itu nggak ada selesai gitu. Ya, jadi gini Pak, kebetulan kami dari Barisan 8 Center, ya. Barisan 8 Center itu adalah mitra negara. Jadi sebagai penjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Beberapa minggu yang lalu ternyata ada beberapa keluhan soal permasalahan di dermaga. Katanya bilang kapal yang paling dalam itu yang sebelah sini itu tidak bisa keluar sebelum jalurnya terbuka. Dilihat di map itu ternyata sangat padat. Ini Pak, saya nanya, kalau yang dari paling ujung pengen keluar gimana? Harus nunggu dulu yang di depan keluar. Iya, ngantri. Ya, masalah pelabuhan memang diperlukan ya, sama nelayan-nelayan Santolo itu diperlukan. Cuman kalau memang terus di ini yang mau dibangun ini nggak bakalan kondusif, kecuali bikin baru gitu, nggak bakal kondusif. Ini kan dalam dulu mah, sekarang kan dangkal. Jadi pasir banyak yang dari Sayanghilang ke sini gitu turun. Wow. Ini bisa dalam, tapi mau keluar kan nggak bisa gitu, kandas. Masalahnya. Ini dalam, di depan nggak bisa keluar. Jadi bukan tidak mau gitu. Ya gimana solusinya gitu ya? Gimana solusinya? Yang penting nelayan mah mau di mana yang penting pelabuhan itu kondusif. Nah, saya pengurus ketua DPD Kabupaten Garut. Kebetulan ini Kang Andrio itu ketua umum Barisan 8 Center dari DPP Pusat. Beliau itu memiliki jaringan yang sangat bagus di pusat, utamanya di pemerintahan pusat. Makanya kami pengurus Kabupaten Garut, saya Kang Tantan dan Pak Trisno membawa beliau dan rekan-rekan dari DPP Pusat untuk datang untuk dihadirkan di sini agar bisa menyaksikan secara langsung bagaimana dan apa keluhan dan apa yang bisa disampaikan untuk pemerintah pusat agar perhatiannya bisa lebih untuk nelayan di Santolo khususnya, seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan ini Bapak ngunjung melihat situasi di sini, mudah-mudahan memang Bapak benar-benar pingin membangun pelabuhan itu benar-benar sayang sama nelayan teh harus benar-benar. Ini banyak bukan dua tim kayak begini Pak. Saya udah capek saya ngomong kayak begini udah capek. Kenapa udah capek? Datang dari tim anu, ini mau di pelabuhan, mau di ini, mau direnovasi, mau didalemin, mau di apa. Ternyata udah dari tahun berapa, saya udah bosan, makanya Santolo, wah udah aja bangkar lah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan Bapak ini benar-benar kepada nelayan Santolo khususnya ya, nelayan Santolo benar-benar Bapak membantu. Ya. Kalau memang Bapak ada keluhan atau ada keperluan dengan apa saja, langsung nelayan Santolo saya siap untuk mendukung. Abdi teh bukan baru sekali ke sini ya. Karena Barisan 8 Center nih bukan hanya nelayan aja, tapi
program kerja kita, 8 program unggulan yang harus dilakukan. Saya di sini representasi daripada negara Republik Indonesia mendukung 8 program kerja dan persiapan apa yang harus dilakukan, mendukung program kerja untuk Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Kami tidak ada kepentingan, Kang, di sini, hanya tulus membantu teman-teman nelayan di sini. Nggak hanya di Santolo aja, insya Allah se-Indonesia. Karena saya ketua umum nasional, saya bukan hanya di Garut, tapi seluruh Indonesia. Jadi keluhannya seperti berarti revitalisasi pelabuhan, terus nanti insya Allah saya akan atensikan ke bukan DKP lagi, bukan Dinas Kelautan Perikanan, tapi langsung ke Kementerian KKP. Nah, karena Kementerian KKP itu punya namanya dana anggaran khusus yang diturunkan ke provinsi. Nah, itu ada revitalisasi, ada cold storage, ada macam-macam yang berhubungan membantu para teman-teman nelayan. Kira-kira gitu, Kang. Makanya saya hadir di sini biar tahu langsung, biar merasakan langsung keluhannya bagaimana, karena Garut Selatan ini potensinya sangat luar biasa, baik itu hasil perikanannya, baik itu ekosistemnya sangat luar biasa. Artinya kalau kita tidak memadai untuk bisa itu terrealisasi, itu sayang gitu, karena hasil lautnya itu kalau dibilang ya tidak kalah dengan Sulawesi lah, kira-kira begitu. Betul ya, Kang ya? Yang paling utama Pak, nelayan, khususnya nelayan gitu ya, pelabuhan Pak. Ya. Yang kedua, TPI harus bisa berjalan. TPI di sini ada berapa? Cuman satu TPI, cuman nggak aktif. Nggak aktif. Di mana TPI? Di depan. Nggak aktif. Di Amruk. Udah di Amruk ya Nggak. bangunannya. Karena kalau kayak gudang lelang nggak ada. Nggak ada. Nah, itu berjalan. Terus jadi Itu lakukan transaksional kumaha? diambil sama bos-bos. Bos-bosnya. Bakolnya yang datang. Ya, yang bukan datang. bukan ada lelang gitu nggak? Enggak ada lelang, cuman langsung ke gudang, ke los, ke bosnya. Terus gimana ngatur harganya tuh kayak begitu? Ya seenaknya aja gitu, maunya beli berapa. Kalau nelayan kan repot, kan nelayan mah. Ya hujan apa itu. Jauh Gitu. Pak sama Pangandaran. Jauh sama Pangandaran. Ini kan nelayan Santolo benar-benar di apa? Kecil kan. Kayak gimana lah gitu. Tolong Kang Tatan bikin suatu proposal pengajuan keseluruhan nelayan yang di sini. Saya minta tanda tangan, insya Allah saya akan ngadep menteri untuk sampaikan ini keluhannya. Nah, cuman saya mau tanya, kenapa dibongkar gudang lelangnya atau TPI? Soalnya kan nggak aktif. Buat apaan? Ada juga aktif enggak gitu. Nggak aktifnya kenapa, Kang? Ya itu jadi Apakah ada satu oknum yang memonopoli atau bagaimana? bukan. Jadi begini, si nelayan itu punya sangkutan dengan bos. Nah, misalnya saya bos nih, Jadi si nelayan saya itu pinjem uang atau pinjam buat beli perahu dari saya. Jadi makanya nggak ke TPI, langsung ke tempat saya. Jadi seenaknya, saya mau motong berapa, harga misalnya ke sana misalnya sekian ribu, dibeli sekian ratus misalnya gitu. Jadi gara-gara si bakulnya udah nyaham Ya sama nelayan untuk beli batu es, Ya. beli BBM buat melaut. Yang seharusnya itu dilakukan oleh koperasi. Iya, memang itu. Jadi saya pernah lakukan ini setahun yang lalu di Banten, di Kabupaten Lebak Banten, sampai ke daerah Sumur ya, Anyer kesananya lagi. Nah itu memang hal yang seperti itu ya. Yang penting pesan saya kalau ini berjalan, tolong kita masing-masing orang pasti udah pakai uang orang punya kewajiban. Tapi paling tidak adalah
toleransi harga yang mengatur itu semua. Nah, kalau misalkan modal untuk melaut, modal untuk apa ya, nanti kita ada fasilitas namanya kredit untuk nelayan. Itu harusnya ada ya, betul. ada badan koperasi yang ngatur itu semua. Mudah-mudahan Bapak bener-bener Bapak nyaah ngebantu bener-bener ke nelayan pantau. Sekarang bagaimana nelayan mendapatkan haknya yang sudah diberikan fasilitas ataupun yang menjadi kewajiban daripada negara. Contoh, ada dana anggaran khusus, yang diberikan dari kementerian kepada dinas provinsi untuk revitalisasi pelabuhan, revitalisasi ataupun sampai pengadaan kebutuhan nelayan, misalkan bikin cold storage atau bikin apa, itu sudah ada, Kang. Nah, itu yang saya geber, itu yang saya tuntut, karena itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dan itu harus segera sifatnya, karena sudah diatur oleh undang-undang dan ada aturan hukumnya. Ya, insya Allah 1 kali 24 jam keluhan ini semua sudah dicatat, akan kami sampaikan, dan kami kepentingannya hanya ingin nelayan di Garut Selatan bisa mandiri dan bisa sejahtera. Intinya begitu.